Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Nur Fauzan. Saya dari kelas Public Speaking A. Kali ini saya berperan sebagai pembicara dengan mengangkat tema mengenai seminar education mengenai finance dan keuangan dengan judul Keluar dari Sistem Perbudakan Fiat Money atau Keuangan Tradisional. Oke. Mungkin bisa saya mulai saja. Jadi pada slide pertama, saya menampilkan tiga foto, yaitu yang pertama foto Bitcoin cryptocurrency, lalu yang kedua itu emas, dan yang ketiga adalah uang fiat, dolar, uang kertas. Kenapa? Karena dalam seminar ini kita akan membahas mengenai sistem keuangan kita di zaman dahulu hingga di zaman sekarang. Dan insya Allah saya akan mencoba untuk membagikan pemahaman saya dan ilmu yang saya miliki agar menambah insight atau pengetahuan dari teman-teman sekalian. Ya baik, mungkin kita mulai saja teman-teman. Keluar dari sistem perbudakan fiat money. Rainer Fauzan, Public Speaking, kelas A. Oke, teman-teman, saya percaya bahwa the current monetary system atau sistem keuangan kita itu ngaco, teman-teman. Baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Bisa teman-teman lihat di slide is broken gitu. Sistem ini dikontrol oleh kelompok kecil yang biasa kita sebut sebagai elites. Ya, mereka yang menjalankan sistem dari keuangan di zaman sekarang dari zaman dulu juga. Oke, teman-teman, mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu, namun saya akan jelaskan ini adalah 8 orang paling berpengaruh untuk dunia keuangan tradisional di zaman sekarang. Mereka adalah pembuat Federal Reserve atau yang biasa kita kenal sebagai bank sentral di US, teman-teman. Jadi orang-orang ini yang membuat income tax atau pajak pendapatan di tahun 1913. Karena sebelumnya nggak ada, teman-teman. Next. Oke, teman-teman, kenapa saya singgung Bitcoin tadi di awal? Ya, saya melihat bahwa Bitcoin atau cryptocurrency ini merupakan suatu disrupsi ataupun hal yang akan merevolusi keuangan kita. Mungkin teman-teman banyak yang tertawa ataupun skeptis terhadap kripto ini, tapi percayalah teman-teman, ini sama halnya seperti internet pada tahun 2000 awal, bahwa internet itu merevolusi distribusi informasi, teman-teman. Dan sekarang, di tahun sekarang kita melihat kripto ini akan mendisrupsi keuangan tradisional kita. Ditambah, cryptocurrency ini adalah teknologi yang baru, teman-teman. Mungkin teman-teman ingat, pada zaman dahulu, apabila ingin bertukar pesan kepada teman kita ataupun orang tua kita, kita menggunakan surat dari pos, teman-teman. Dan pada saat internet datang, apa yang terjadi? Kita tidak perlu ribet ataupun sibuk ke pos, tapi kita bisa menggunakan handphone kita untuk mengirimkan pesan melalui email atau WhatsApp di zaman sekarang yang kita kenal sebagai IoT, Internet of Things. Oke, teman-teman, saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, tidak afdol apabila kita membahas suatu permasalahan, tapi tidak dari masalah yang sedang terjadi. Oke, saya akan bacakan apa saja problem yang ada pada sistem finansial tradisional kita. Yang pertama itu inflasi, lalu yang kedua itu sentralisasi, teman-teman. Apa itu sentralisasi? Artinya keuangan kita dikontrol oleh segelintir orang. Dan yang ketiga itu lack of transparansi dan privacy, yang mungkin bisa kita lihat ataupun bisa kita dapatkan informasinya di tahun 2023, teman-teman. Pada saat itu, salah satu bank syariah terbesar di Indonesia itu mereka dibobol datanya, teman-teman, oleh Lockbit.
mereka salah satu hacker. Lalu data-data dari pengguna bank tersebut, nasabah dari bank tersebut, mereka lempar ke internet, ke darknet ya teman-teman. Jadi apakah data teman-teman itu 100% aman apabila disimpan di bank? Itu sangat-sangat tidak aman ya teman-teman. Namun hal ini beda di cryptocurrency karena cryptocurrency itu berjalan di atas blockchain yang dimana setiap aktivitas, setiap transaksi bisa dilacak oleh siapapun dan dimanapun. Jadi teman-teman di sini semuanya bisa mengaudit dari cryptocurrency tersebut. Oke, oke teman-teman, kita bahas inflasi teman-teman. Inflasi ini sering diremehkan ataupun tidak diajarkan di sekolah kita zaman dahulu. Seperti doktrin-doktrin yang sering kita dengar bahwa inflasi itu 3%, 2%. Jawabannya salah, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang merasa bahwa teman-teman sudah bekerja dari pagi sampai siang, sore, malam, tapi teman-teman tidak kaya atau tidak mendapatkan uang yang banyak. Kenapa? Ya karena permasalahan inflasi ini, teman-teman. Jadi eh, inflasi ini bukan hanya sekedar angka atau sekedar data yang diberikan oleh BPS, tapi inflasi ini adalah vektor, teman-teman gitu. Nah, bisa kita lihat ini data dari IMF, International Monetary Fund. Ini adalah inflation forecast tahun 2023. Teman-teman bisa lihat ada beberapa negara besar seperti ya Zimbabwe, Venezuela, Sudan yang memiliki tingkat inflasi sangat tinggi, bahkan Turki, teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa lihat Argentina. Ya, untuk Argentina ini mungkin datanya sedikit keliru ya teman-teman, karena di tahun 2024 inflasi dari Argentina itu mencapai 117%. Itu adalah angka yang sangat fantastis teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bayangkan 10 tahun ke belakang teman-teman mungkin sempat membeli bahan makanan ataupun barang-barang lainnya. Apabila di-compare harganya dengan zaman sekarang di rak Indomaret ataupun toko-toko kelontong lainnya, mungkin teman-teman kaget karena barang-barang yang kalian beli 10 tahun kemarin dengan 10 tahun sekarang tahun 2025 itu harganya sangat beda jauh dan naik drastis, teman-teman. Dan teman-teman percaya bahwa inflasi yang dikatakan oleh pemerintah hanya 3%? Menurut saya tidak, teman-teman. Karena bagaimanapun gitu, kenaikan-kenaikan suatu barang, khususnya di negara Indonesia, itu sangat besar. Teman-teman bisa lihat apabila teman-teman memiliki anak ataupun adik yang baru masuk TK, pendidikan sekarang itu sangat mahal, teman-teman. Dan kenaikan dari edukasi itu sendiri TK, SD, SMP, SMA itu sebesar 15% per tahun. Wow, keren sekali teman-teman. Oke, teman-teman bisa kita lihat ini Argentina peso pada tahun 2003. Satu Argentina peso itu berharga 2,93 dolar. Ya. Dan apabila teman-teman memiliki bisnis, misalkan kalian memiliki bisnis kopi di Argentina, kalian berbisnis mendapatkan apa? Oke, mendapatkan uang gitu. Lalu kalau misalkan kalian memiliki usaha jualan kopi 2003 di Argentina, uang yang kalian dapatkan akan kalian investasikan kemana? Oke, ini ada solusi untuk melawan inflasi, yaitu dengan berinvestasi. Tapi kemana? Pertama, beli saham. Kedua, invest ke bisnis lokal. Ketiga, beli obligasi. Atau keempat, beli US dollar. Apabila inflasi di Argentina tadi menyentuh 117%, teman-teman beli saham Argentina, teman-teman nggak bakal dapat untung, yang ada buntung. Karena uang yang kalian belikan ke saham itu akan
mendevaluasi gitu. Lalu teman-teman invest ke bisnis lokal. Untuk apa kalian invest ke bisnis lokal? Kalian udah dapet duit banyak, tapi invest ke bisnis di Argentina, ternyata Argentina akan inflasi secara besar-besaran. Ya ada teman-teman rugi. Ketiga, teman-teman beli obligasi. Obligasi pemerintah itu saya sering banyak mendengar kata-kata safe ataupun investasi yang aman. Tapi teman-teman, apabila mata uang kalian mengalami inflasi sampai 100, 200, 300% gitu, apakah obligasi pemerintah ini masih aman? Teman-teman membeli barang hari ini harganya 100.000, tahun depan harganya 150.000, 3 tahun ke depan harganya 400.000, dengan teman-teman berinvestasi di obligasi, apakah worth secara return on investment? Saya rasa tidak, teman-teman. Lalu yang keempat yaitu beli US dollar. Nah, menurut saya beli US dollar adalah hal yang paling bijak dilakukan apabila mata uang kalian itu mengalami devaluasi atas inflasi. Karena apabila teman-teman membeli US dollar dalam bentuk peso dan US dollarnya naik, teman-teman tidak perlu berpikir secara teknis untuk berinvestasi ke sini, ke sana, dan lain segala macam. Teman-teman hanya harus beli US dollar, teman-teman tidur, teman-teman untung. Oke, menurut saya itu paling bijak. Lalu kita lihat datanya sekarang, Argentina peso per tanggal 22 Mei tahun 2025 itu 1 US dollar seharga 1.136 peso. Yang artinya uang teman-teman itu devaluasi 1.136 ke bawah. Teman-teman punya gaji 10 juta per bulan pada tahun 2003, tebak 10 jutanya jadi berapa di tahun 2025? Jadi apa fungsi diversifikasi aset kalau mata uangnya melemah? Teman-teman disarankan untuk beli obligasi, teman-teman disarankan untuk buka bisnis, teman-teman disarankan untuk beli saham. Tapi uang kurensi dari eh, negara teman-teman itu melemah. Ya mending beli US dollar aja gitu. Oke, kita lanjut yaitu eh, ke pembahasan selanjutnya. Dalam bahasa Latin, fiat itu berarti let it be done atau ya jadilah gitu. Nah, uang kertas ini di back ataupun dijaga oleh apa? Oleh kredit, teman-teman. Jadi JP Morgan tahun 1920 pernah berkata bahwa uang itu hanyalah emas dan sisanya adalah hutang gitu. Jadi saya di sini tidak akan membahas rupiah karena mungkin saya bisa dipenjara. Namun jika kita lihat kasus US dollar gitu, US dollar itu dicetak atas dasar kepercayaan gitu. Karena basis uang fiat ataupun uang kertas itu hanya satu, teman-teman, yaitu untuk legal tender. Dan teman-teman tahu, apabila teman-teman membaca ataupun melihat cadangan devisa dari GDP Indonesia yang 10%, itu isinya dolar, yuan, dan Japanese yuan. Dan teman-teman tahu, rupiah itu di-back oleh apa? Nggak ada jawabannya. Rupiah itu di-back oleh rupiah sendiri atas dasar kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia sudah tidak percaya terhadap rupiah, tidak akan berlaku lagi rupiah, teman-teman. Karena tidak ada back ataupun penjaga rupiah yang kuat seperti emas ataupun yang lainnya. Menurut saya hanya emas. Oke, teman-teman, kita masuk ke Infinite Money Glitch Fractional Reserve Banking. Nah, teman-teman, ini adalah satu-satunya cara untuk membuat uang dari langit, teman-teman. Teman-teman nggak salah dengar. Jadi, para bank ini, bankir-bankir ini,
mereka mencetak uang dari langit, teman-teman. Gitu. Teman-teman yang kerja dari pagi sampai sore, pagi sampai malam, hanya untuk mendapatkan upah, kalian dibodoh-bodohi ataupun dikerjain sama orang-orang banker, teman-teman. Oke, mungkin aku kasih analogi di sini. Sebut saja ini namanya Zikra, sebut saja ini namanya Ryan, dan ini adalah Zaki. Zikra memiliki uang 100 juta, teman-teman. Dia tabung di bank. Nah, si bank ini di Indonesia untuk fractional reserve bank di Indonesia itu mereka hanya menyimpan aset sekitar 5%. Artinya apa? Uang Zikra yang 100 juta tadi hanya disimpan oleh bank 5 juta untuk cadangan reserve. Dan 95 jutanya dia taruh kemana? Ya dia pinjemin ke orang lain. Misalkan si Ryan minjem uang 95 juta dapat dari bank. Uangnya uang siapa? Uangnya Zikra. Nah, si Ryan nggak mungkin dong dia habis minjem 95 juta langsung dihabisin. Misalkan si Ryan mau bikin bisnis kue. Nah, pasti dia taruh juga di bank kan. Nah, 95 juta ini dia taruh di bank. Nah, apa yang dilakukan sama si bank kedua ini? Ya dia meminjamkan lagi ke si Zaki dengan menyimpan cadangan reserve itu sekitar 5%. 5% dari 95 juta yaitu 4.750.000 rupiah. Dan teman-teman tahu, apabila teman-teman sering membaca ataupun yang diajarkan oleh guru-guru teman-teman sekalian, bahwa reserve banking itu habis di putaran ke-7 ataupun ke-10. Jawabannya salah, teman-teman. Coba bayangkan, dari tiga orang ini, apabila dijumlahkan 100 juta tambah 95 juta tambah 90 juta, itu sudah 200 juta lebih, teman-teman. Yang hanya bank dapatkan dari si Zikra ini 100 juta. Nah, bagaimana bisa uang tersebut bisa berlipat-lipat ganda? Ya ini dengan cara fractional reserve banking ini, gitu. Dengan cara membodoh-bodohi, dengan cara mencetak uang dari langit yang tidak teman-teman ketahui, gitu. Bayangkan tadi hanya tiga orang, sekarang berapa orang ini? Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Dan teman-teman tahu 100 juta itu habis di putaran berapa? Ya coba teman-teman hitung sendiri ya. Jadi ya akan bermiliar-miliar. Oke, selanjutnya teman-teman, tadi kita berbicara mengenai fractional reserve banking. Sekarang kita lihat bank run atau kasusnya Silicon Valley tahun 2022, teman-teman. Jadi, saya di sini tidak hanya bicara sesuai otak ataupun mulut saya, tapi saya berbicara sesuai fakta dan data. Teman-teman, di sini saya kasih balance sheet-nya Silicon Valley gitu. Jadi teman-teman, kasusnya sama seperti tadi. Misalkan saya berinvestasi ataupun menabung di bank Silicon Valley seharga 100 juta. Saya kasih uangnya 100 juta, dan apa yang mereka lakukan? 5 jutanya mereka amanin, 95 jutanya mereka taruh di obligasi pemerintah US, teman-teman. Jadi jahatnya bank ataupun apa istilahnya, ketidakbenaran bank gitu. Mereka menginvestasikan aset kalian di aset yang tidak aman, teman-teman. Dan teman-teman tahu apa yang membuat Silicon Valley ini bangkrut? Bank sentralnya, Federal Reserve, membunuh Silicon Valley itu sendiri, teman-teman. Ya, ini saya melihat data dari Federal Reserve US Interest Rate Hikes. Mereka menaikkan suku bunga pada tahun 2022 itu tertinggi sejak tahun 1992, teman-teman. Gitu. Jadi, ketika suku bunga itu tinggi, Federal Reserve kan dia adalah bank sentral yang bisa menaikkan atau menurunkan suku bunga. Dan ketika suku bunganya naik, obligasi
itu tidak akan ada harganya, teman-teman. Jadi ketika ketika suku bunganya naik, harga obligasi itu pasti turun. Dan apa yang terjadi ketika nasabah ingin menarik uang dari Silicon Valley tadi, yaitu yang seharga 100 juta, saya menabung di Silicon Valley, ya uangnya tidak ada. Karena dengan naiknya suku bunga, harga obligasinya turun, ya duit banknya gak liquid, yang ada diinvestasikan ke obligasi itu pengen untung, yang ada Silicon Valley-nya malah buntung gitu. Dan apa yang selanjutnya dilakukan oleh Federal Reserve? Ya, kuantitatif easing atau mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan bank yang kolaps tadi. Oke, teman-teman. Teman-teman, ini fakta. 40% dari perputaran US dollar di dunia uangnya di print pada saat COVID-19. 2008 pada saat krisis finansial bubble housing, teman-teman masih bisa keluar gak? Keluar rumah. Bisa. Pasar baru, Tanah Abang, masih rame gak? Masih. Pasar masih rame. Tapi tahun 2020, teman-teman tidak bisa keluar rumah. Teman-teman diharuskan untuk berdiam diri di rumah. Karena apa? Ketika bank sentral ataupun Federal Reserve ingin mencetak uang gitu, tidak bisa dilakukan secara terang-terangan, tidak bisa dilakukan ketika tidak ada agenda. Maka apa agenda yang dibuat? Ini agak berbahaya teman-teman, tapi teman-teman silakan cari sendiri. Jadi pada World Economic Forum tahun 2018 di Davos, salah satu direktur pimpinan dari perusahaan farmasi, dia bilang bahwa tahun 2020 itu akan ada COVID, teman-teman. Dan itu benar-benar terjadi. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya adalah para bankir-bankir tadi yang saya bilang di awal, yang membentuk Federal Reserve, ya mereka ingin mencetak uang lebih banyak, teman-teman gitu, untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya ataupun segelintir orang lainnya. Nah, teman-teman, saya tarik data dari 100 tahun terakhir. Ini tahun 1920. Dolar kehilangan 90% nilainya dalam 100 tahun. Coba teman-teman bayangin, teman-teman punya rumah di Menteng ataupun di Bandung. Teman-teman pada tahun 1980 mungkin, coba teman-teman tanya ke orang tua kalian, itu membeli rumah dengan harga 1 miliar misal. Dan sekarang harganya bisa sampai 20 ataupun 30 miliar. Oh, itu angka yang sangat fantastis. Bahkan tidak, tahun 1980 mungkin harga rumah di Menteng hanya 100-200 juta. Dan sekarang teman-teman bisa lihat sendiri, bahkan yang termahal pun bisa sampai 60-70 miliar. Apakah rumahnya tambah bagus? Saya rasa tidak gitu. Apakah rumahnya kropos? Iya, jelas. Jadi yang tambah kropos itu adalah rumah yang di Menteng atau dolar ataupun mata uangnya yang kropos atau melemah, teman-teman. Ya, silakan teman-teman pikirin sendiri. Juga saya ingat teman-teman pada tahun 2013 dulu ada salah satu poster yaitu tentang global warming, teman-teman. Pada saat itu ada agenda bahwa Miami Beach itu akan tenggelam dan bilioner-bilioner mereka tidak peduli akan hal itu. Mereka tetap beli rumah di sekitar Miami Beach, mereka membeli pulau gitu. Dan sekarang tahun 2025, apakah Miami Beach tenggelam? Tidak, teman-teman. Karena mereka tahu kebenarannya bahwa agenda setting yang dibuat oleh orang-orang ataupun kelompok tertentu itu hanya untuk menyengsarakan orang-orang biasa, tidak seperti orang-orang pintar ataupun pengusaha yang memiliki banyak uang. Aku ambil kasus lagi, contohnya mungkin
apabila teman-teman dulu waktu COVID itu bekerja di salah satu perusahaan, teman-teman wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, teman-teman. Ketika teman-teman tidak menggunakan masker, pasti teman-teman ditegur oleh satpam. Mbak, Mas, tolong gunakan maskernya. Tapi apabila teman-teman duduk di kursi BOD ataupun di kursi direktur, apakah hal tersebut akan terjadi? Apakah akan ada satpam yang mengingatkan? Saya rasa tidak. Jadi satu-satunya cara agar teman-teman bisa keluar dari sistem perbudakan ini, bisa bebas, yaitu dengan cara memiliki uang, teman-teman. Oke, sentralisasi, teman-teman. Sistem finansial sekarang dikontrol oleh sebagian kecil orang. Mereka bisa membuat keputusan untuk diri mereka sendiri yang mengorbankan populasi yang lain. Sistem sentralisasi itu inefisien, lambat, dan mudah dikorupsi karena efek dari power dan kontrol. Ya, seperti teman-teman bisa lihat, sekarang banyak korupsi di mana-mana dan terbukti sering menciptakan krisis finansial, yaitu deflasi, inflasi, ataupun apapun sebutannya, ya karena sistem sentralisasi tersebut. Karena sistemnya dikontrol oleh sebagian orang yang memiliki agenda setting ataupun kepentingan tersendiri. Oke, coba kita lihat contohnya di tahun 2008, karena saya tidak berani apabila saya membawa kasus tahun 2020 pada saat COVID. Ini adalah efek dari sentralisasi, teman-teman. Yang pertama, subprime lending. Jadi, pada tahun 2006, 2007, 2008, orang-orang miskin di US, mereka bebas diberikan pinjaman meskipun tanpa aset ataupun sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu, teman-teman. Mereka diberikan kredit oleh bank dan mereka diberikan bunga yang tinggi, teman-teman, gitu. Kalau di Indonesia nggak bisa orang miskin minjem ke bank minjem 100 juta atau 1 M. Nggak ada jaminannya, bos, gitu. Tapi pada saat 2008 di US ada, teman-teman. Bahkan tukang sapu ataupun penjaga taman itu mereka bebas diberikan pinjaman dari bank. Dan apa yang terjadi? Mortgage backed and security ataupun salah satu saham ataupun salah satu perusahaan, mereka merating bahwa subprime lending ini adalah safe investment. Nah, safe investment yang dimaksud adalah bahwa apabila kalian meminjam uang ke bank, ini adalah investasi yang aman gitu. Kalian silakan uang dari bank itu dibelikan rumah, dibelikan mobil, ataupun dibuatkan suatu bisnis agar kalian menghasilkan uang gitu. Dan padahal mortgage ini itu dirating oleh nomor 3, yaitu agensi. Nah, agensi ini salah karena ngeret bahwa peminjaman ini adalah safe investment yang ternyata apabila orang-orang tidak bisa bayar gitu karena suku bunganya dinaikkan ataupun dan lain segala macam, ya sudah gitu, collapse. Jadi teman-teman meminjam uang, suku bunganya dinaikkan, teman-teman nggak bisa bayar gitu, lalu rumahnya ditarik lagi sama bank gitu, ya akhirnya banknya yang kaya, teman-teman yang miskin, teman-teman yang melarat gitu. Oke, selanjutnya Albert Einstein, pencipta teori relativitas, pernah berkata bahwa the hardest things in the world to understand is income tax gitu. Jadi sesuatu yang paling susah untuk dipahami di dunia ini yaitu pajak pendapatan. Bayangkan teman-teman bekerja, tapi teman-teman dipajakin. Teman-teman udah capek, teman-teman kerja dari pagi sampai malam, tapi gaji kalian dipotong. Gaji kalian diambil. Sama siapa? Sama pemerintah. Teman-teman, coba saya kasih analogi. Kenapa teman-teman diberikan insentif yang murah?
Karena semakin murah insentif ataupun gaji, semakin kecil income tax kalian. Apabila teman-teman memiliki gaji 10 juta dengan gaji 20 juta, lebih besar income tax yang mana? Jelas 20 juta, karena secara pendapatan mereka lebih banyak. Apabila teman-teman memiliki gaji 20 juta dan orang yang memiliki gaji 50 juta, lebih besar pendapatan teks yang mana? Ya lebih besar yang 50 juta jelas gitu. Karena semakin besar insentif, akan semakin besar juga pajak pendapatan. Tapi teman-teman, apabila teman-teman memiliki gaji 100 juta dengan orang yang memiliki gaji 7 miliar per bulan, itu lebih besar mana income tax-nya? Nah, saya tidak akan jelaskan, namun harusnya teman-teman paham bahwa orang yang memiliki gaji 7 miliar sebulan, mereka tidak hanya pintar secara pekerjaan, tapi mereka pintar secara hukum, mereka pintar untuk mencari lubang, bagaimana agar gaji 7 miliar tersebut tidak perlu dibayarkan pajak, tapi bisa dialihkan ke yayasan ini, yayasan itu, ke tempat itu, sehingga dia bebas dari pajak. Nah, siapa yang membuat income tax ini? Yang membuat income tax ini yaitu Federal Income Tax pada tahun 1913. Namanya yaitu Revenue Act of 1913. Nah, masalahnya apa dengan income tax ini? Yang pertama, insentif rendah untuk produktivitas yang membuat orang-orang yang dibayar dengan gaji yang murah tidak memiliki inovasi gitu. Karena untuk apa saya berinovasi? Karena gaji yang diberikan oleh perusahaan ataupun pemerintah yang kecil gitu. Dan kedua, ini menghasilkan inequality, yaitu ketidakadilan gitu. Jadi orang-orang yang pintar secara hukum, orang-orang yang pintar untuk menggali lubang, untuk memindahkan uang penghasilan mereka, mereka tidak akan dikenakan pajak. Beda dengan orang-orang buruh ataupun orang-orang pekerja di perusahaan, mereka secara mau tidak mau per bulan gaji yang mereka dapatkan itu memiliki potongan income tax. Ini sangat-sangat tidak adil, teman-teman. Lalu apabila uang kertas itu tidak aman, tidak safe, itu gimana kalau misalkan kita nyimpen emas aja? Apakah simpan emas itu aman? Ya, coba teman-teman belajar lagi sejarah. Ya, pada tahun 1933 keluar surat Executive Order of the President US yang membuat emas yang teman-teman punya, yang teman-teman kumpulkan dari kecil hingga tua hingga dewasa, itu diambil oleh pemerintah. Tidak hanya diambil oleh pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan insentif ataupun uang, istilahnya emas kalian dibeli oleh pemerintah gitu. Ya, jadi yang bilang simpan emas itu masih aman, ya coba teman-teman belajar lagi sejarah ya, gitu. Karena pemerintah itu bisa mengambil apa saja dari kalian, baik itu emas, baik itu orang, baik itu rumah, baik itu tanah, dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menstabilkan ekonomi, kata pemerintah US tahun 1933. Mencegah devaluasi mata uang, mencegah hoarding mata uang, yang pada saat itu 1 ons emas dihargai 20,67 dolar pada tanggal 1 Mei tahun 1933. Saya ambil data dari TradingView, dan apabila teman-teman lihat tahun 1933 itu di sini, dan boom, pada tahun 2025 selama 100 tahun harga emas naik tajam dan meroket. Apakah uang 20,67 dolar per 1 ons emas pada saat itu masih ada harganya? Coba teman-teman pikir sendiri. Karena selama 100 tahun uang terus-menerus dicetak oleh bank sentral, teman-teman. Aduh, saya jadi merinding, teman-teman. Apakah kejadian ini hanya di US? Jelas tidak, teman-teman.
Di Spanyol, pada saat itu, Spanyol melakukan kolonisasi abad 16 dari Meksiko dan Peru. Dan apa yang dilakukan? Mereka mengambil emas. Lalu itu juga dilakukan oleh Portugal, ekspansi kolonial ke Brazil. Mereka juga datang ke Brazil dan mengambil emas dari pemerintah Brazil. Dan itu juga dilakukan oleh Jerman pada tahun 1940 di Perang Dunia Kedua. Adolf Hitler, mereka menjajah negara-negara di Eropa ataupun South Afrika. Dan apa yang mereka lakukan? Ya, mereka mengambil emas-emas dari negara tersebut dan ditodong AK-47. Jadi apabila teman-teman masih berpikir bahwa tanah dan langit itu milik kita, gitu. Tidak, teman-teman. Sampai hal tersebut terjadi, diri kalian ditodong oleh senjata dan ditanya mana surat kepemilikannya. Dan surat kepemilikan itu dibuat oleh orang-orang mereka yang bisa mereka ambil, yang bisa mereka bawa, yang bisa mereka putuskan di persidangan atas hukum-hukum yang mereka buat, teman-teman. Yang terakhir yaitu transparansi dan privacy. Ini saya ambil permasalahan dari Bank BSI tadi. Ini pada tahun 2023 gitu. Jadi data dari Bank BSI ini dibobol oleh Lockbit. Lockbit ini adalah salah satu hacker. Mereka mencuri 1,5 terabyte data privasi dan mereka sebarkan di internet yang menjadikan bahwa data kalian, number, alamat, nama, dokumen, informasi, card number, dan yang lain-lainnya itu bisa diakses oleh orang secara bebas. Apakah bank itu aman? Teman-teman bisa menyimpulkannya sendiri. Tapi yang jelas, apabila saya memiliki uang setelah nanti bekerja, saya akan menginvestasikannya di cryptocurrency yang lebih aman dan lebih safe juga, bisa diaudit oleh semua orang, dan menyimpan uang di bank hanya untuk transaksi sehari-hari. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman masih tertarik atas topik yang saya sampaikan, mari kita berdiskusi bersama, baik di media sosial maupun secara langsung bertemu. Saya sangat terbuka atas ide-ide teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.